Oke, lanjut ke sini ya. Kita mau nge-list down profile yang udah dibuat. Gue lagi mikir layout yang enak gitu karena kan ini nggak mungkin jadi banyak ya. Sebenarnya ini di sini oke sih. Soalnya kalau di sini kegedean gitu loh page-nya. Nah, let's try. Nah, ini kan kita logiknya adalah dia nge-fetch ke database profiles yang udah ke-create untuk user ini gitu kan. Terus nampilin grid di sini. Jadi kita perlu something untuk nge-fetch. Di Next 15 sebenarnya punya caching yang lumayan oke, cuman karena masih eksperimental, gua pakai React Query. Kita install dulu ya. By the way, fun fact, dia bikin kayak Next.js gitu juga nih. Gue sebel deh ini, kita nggak pakai juga kan. Kita install aja lah ya, soalnya kan kita tadi pakai yang TZ, yang time zone. Kayak gara-gara kalendernya si Shatsian itu deh. Jadi remove, I don't want you around man. Nah, ini kita perlu ini dulu nih, provider. Gua mau bikin komponen terpisah, kita namanya provider aja. Provider DSX RFCE komponen use client, kita import stack. Kita cuma perlu dua ini nih, query client sama query client provider. Query client sama query client provider. Nah, ini akan bertindak sebagai higher order component. Jadi yang di pass through itu children. Kenapa dipisahin? Karena ini kan by default si layoutnya di rendernya di server, sedangkan si query client provider ini harus di client. Kalau misalnya kita pasang di sini, maka mau nggak mau ini di atas kita taruh use client. Kalau di layoutnya udah kita kasih use client, ntar ke bawah-bawahnya client side rendering semua. So kita pisahin. Lalu tinggal panggil deh si providernya. Nah, sama sekalian juga kalau misalkan di kemudian hari kita mau nambahin provider-provider lain, kita bisa tambahin di sini. Ini udah, sekarang kita bikin si hooksnya. Contohnya kan dia semua tuh ya, karena ini satu halaman dipakai semua gitu. Nah, kalau kita buat di hooks ini aja, kita pakai use query-nya, export function use fetch. Sebelumnya kita perlu bikin ini type buat ini pagination sama search object lah, si paging sama query ini. Apa namanya ya? Search aja lah. Search.t.ts. Sekarang import. Kita langsung pass aja ke dalam si use query-nya. Jadi langsung kita return use query. Bentar. Cepet amat ya. Mengandalkan AI malah salah. Terus ini kita panggil yang kemarin tuh. Duh, gue lupa lagi. Services interface search get ya. Nah, ini kita panggilnya. Import search. Hooks ini from now on akan dipakai di semua halaman yang sifatnya nge-list sesuatu sekaligus untuk search function kita nanti. Jadi nge-search juga kita lariin ke sini. Oke, balik lagi ke halaman si profile. Kita bisa import tuh fetch-nya. Lalu kalau udah ada yang sering pakai React Query harusnya udah paham nih. Oke. Nah, dia tuh punya banyak yang bisa di return. Mana dia? Nih. Ya gitulah. Mungkin ini gue masih belum A, B,
C is tuh, ini ada is fetching. Udah banyak lah yang di return sama dia. You know what I'm saying? I know what you're saying. Emang gue biasanya cuma 2 ini aja sih, data mass loading. Kita mau ngambil dari table profile kan. Kalau di layout ini ya elah, kenapa nggak bisa? Why do you love me so sweet and tenderly? Function kok. Lah, ini kan enaknya berarti gridnya 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksud gue ininya nih, limitnya 9, page-nya 1. Gue pakai suspense. Jadi kalau masih loading, dia munculin yang itu is loading, dan gini, dan ini what would happen. Oke, harusnya nih udah datanya udah tertarik. So can do data items map. Coba kita konsol ya. Undefined. Kenapa? Nyebelin asli. Apa yang salah? Oke, kita coba panggil dia server side ya di sini ya, coba ya. Use server file can export as function file object. Oh, kenapa 2? Harusnya 3 cuy. Oh, yang itu nggak ada usernya. Nice, oke. Udah, ini kita nggak perlu juga item dot sex. Nah, mail. Nih kita kan harus ngeginiin karena items itu dibalikinnya sama si use fetch, dan search function kita itu record string any gitu kan. Jadi supaya semua struktur data bisa masuk. Sebenarnya kita bisa pakai cara yang lebih oke lah, namanya generic. Dia manggil ke sini, ini manggil ke sini. Nah, kita harus setnya di sini. Nah, function ini kita kasih tahu untuk pass some type. Ya, biasanya ditulisnya T sih sama orang-orang. Yang type-nya itu akan di refer ke ini nih, balikan ini. Ini instead of string any tadi kan ya, kita ganti ke T. T itu apapun yang di pass ke sini kan ya. Jadi ini bakalan T, ini S, T gini. Terus yang manggil dia use fetch, ini pun kita pass, dan ini kita pass gitu ya. Ini artinya apapun yang di pass ke sini akan di pass ke sini juga. Nanti di dalam sini akan di pass sebagai return value-nya si items gitu. Jadi karena ini kita lagi nge-fetch datanya si profile, maka ini tunggu. Nah, ini kan unknown nih karena tadi kita ganti ke T kan. Sebelumnya kan record string any tuh. Sekarang kita begini. Maka ini dia akan jadi profile tuh, dan kita nggak perlu lagi ini. Nanti kalau misalnya kita pakai use fetch buat di food diary gitu, ya kita pass juga ke sini biar dia tahu tipe apa yang harus dibalikin. Mudah-mudahan ini ya cukup clear penjelasan gue. Ini kita commit dulu aja. Nextnya gue mau bikin skeleton tuh, yang ini nih.
gue juga udah sempat bilang tuh sebenarnya pembuatan si nutrition compound ini harusnya relatif jauh lebih cepat daripada rate yang kita sedang lakuin sekarang, karena tinggal kopas terus ganti logo dan segala macam aja, cuman biar bisa bareng-bareng jadi gue agak ngulang lah. Cuman kalau untuk kayak card, template, dan skeleton template kayaknya kita nggak perlu bikin dari awal lagi gitu, gue kopas aja dari yang gue udah punya. Sebentar, kita bikin di sini skeleton. Tuh kayak gitu, tapi mungkin gue mau bikin ini dynamic dimana kita bisa pilih mau muncul berapa gitu. Ini karena kita kolomnya 3 jadi ini n nya 3. Oke. Nah otomatis cardnya juga bakalan ikutin ini. Jadi di sini 1 second later. gue mau naruh edit dan delete di bawah sini. Alright. Yang tombol ini kita arahin aja ke slash profile ID. Yang ini rencananya muncul dialog box nanyain are you sure gitu. Bikin ini dulu aja, ini gampang, tinggal arahin. Kita bikin dulu placeholder ya buat si profile. Si Next.js nyediain ini ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Kita manggilnya yang get by ID. Ini sekalian aja ya, kita pakein generic biar returnnya bisa sesuai dengan type yang kita mau. Ini nanti error ini bakalan kita bikin custom error page gitu ya, kayak 404 atau 401 atau 403 atau 500 kalau server error. Cuman sementara kita placeholderin gini dulu aja. Nggak usah ini kita placeholderin juga sementara. Oke, harusnya kalau diklik dia mau apa, dia udah masuk situ ya. Sama juga profile utama. Oke, udah bisa kita commit dulu. Sekarang sih delete. Gue mau pakai dialog, itu ada di sini. Yuk. Nah ini action delete-nya gue akan treat kayak form. Jadi structure-nya gini. Nih ada action gini sama schema. Walaupun isi skemanya hanya ID aja sih. Dan isi formnya cuma button submit aja yang bakalan ngebawa ID. Ininya juga bakal kita pisah nih, header, content, sama footer, which is isinya si button ini kan. Konten konten dong, apa deh, card aja, card gitu. Kayaknya oke sih ya, ini kita ganti aja ke card nih, ke file card. It would make more sense. Separator kayaknya kita masukin sini, separator, converter, karena ada kemungkinan di kemudian hari kita pakai komponen ini tuh each aja gitu, nggak cardnya, tapi kita cuman headernya doang misalnya.
One eternity later. Kita bungkus si buttonnya dengan form supaya dia bertindak sebagai form. Seharusnya sudah bisa nih remove ini. Fingers crossed. 領域展開無料空想 Kita hapus-hapusin aja nih yang datanya nggak benar ya. Terus, yes I'm sure. Oke, mantap. Kita commit lagi. Kita kan di profilnya ada ini nih, active true. Kayaknya perlu ditambahin kayak badge kali ya, aktif gitu. Yang let's do just that. Alright. Select cuy. Gini aja. Nice. Commit add badge.